Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 32. Saya sendiri, Dea Kumalasari dengan NIM. Dan kami dari Prodi. Oke, setelah ini akan ada dua teman saya yang akan memperkenalkan diri. Hai, aku Denjelan Tubarhi dengan NIM dan Prodi. Halo, nama saya Siti Hadijah dengan NIM dari Prodi. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Sumber energi sangat penting bagi kehidupan manusia. Sumber energi ini dipakai untuk menjalankan aktivitas seperti transportasi, bisnis, maupun perekonomian. Namun, beberapa sumber energi yang dipakai sekarang merupakan energi yang tidak terbarukan atau terbatas, yang juga menghasilkan beberapa masalah lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan lain sebagainya yang berasal dari berbagai polusi yang dihasilkannya. Di Indonesia sendiri, masih banyak penggunaan terhadap sumber energi tidak terbarukan ini, yang biasanya berasal dari fosil. Lalu, apakah yang dimaksud dengan fosil itu sendiri, dan apa yang dapat dihasilkan dari fosil itu? Fosil sendiri adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Sumber energi berasal dari fosil ini seperti minyak, gas, dan batu bara merupakan pencemar yang sangat buruk. Limbah dari fosil ini menghasilkan gas CO2 dan gas SO2 yang tinggi, sehingga sumber energi fosil ini menjadi pemeran utama dalam meningkatnya kerusakan lingkungan maupun perubahan iklim, terutama dalam pemanasan global. Mungkin selebihnya, beginilah gambaran dari adanya eksploitasi secara berlebihan tanpa adanya upaya pencegahan. Saat ini bumi menjadi rumah yang rapuh untuk dihuni. Ini ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan memutihnya karang laut. Rumah jutaan makhluk ini kian tak nyaman. Tahun demi tahun, bumi mulai rapuh. Pemanasan global bukan lagi isu yang akan dihadapi di masa mendatang. Menurut para peneliti, tanda-tanda pemanasan global sudah nampak dengan ditandai sejumlah gejala yang bermunculan di berbagai belahan bumi. Menurut pengamatan Badan Luar Angkasa Amerika Serikat, NASA, dari luar angkasa permukaan es di bumi berkurang drastis. Padahal area ini berfungsi sebagai pendingin udara di seluruh permukaan bumi. Permukaan es di bumi bekerja memantulkan kembali sinar matahari ke luar angkasa, sehingga suhu bumi tetap stabil. Namun, seiring berjalannya waktu, penelitian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Greenpeace menunjukkan permukaan es terus berkurang, bahkan mungkin saja menghilang di tahun 2030. Hal ini disebabkan penggunaan bahan bakar mineral terus meningkat. Inilah penyumbang terbesar karbon dioksida, sumber meroketnya suhu udara di bumi. Hal ini berdampak pada cuaca ekstrem. Di tahun 2014 saja, layar kaca di seluruh dunia diramaikan pemberitaan tentang cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya terjadi 3 bulan lalu. Gelombang panas menghentikan pertandingan tenis Australia Open di bulan Januari. Panas di atas ambang normal menyebabkan para atlet mudah kelelahan, dehidrasi, hingga nyaris pingsan. Suhu udara pada saat itu mencapai 38 derajat Celcius. Namun di lapangan, suhu udara bisa mencapai hingga 65 derajat Celcius karena panas dipantulkan kembali oleh permukaan lapangan. Di bulan Januari pula, Amerika Serikat bagian timur mengalami musim dingin paling ekstrem dalam puluhan tahun. Fenomena ini membukukan aktivitas kota New York. Menurut Badan Administrasi Nasional Kelautan dan Atmosfer atau NOAA, di Amerika Serikat, meningkatnya suhu air laut menyebabkan badai sulit terbentuk secara alami. Hal ini akhirnya justru memunculkan badai yang lebih besar. Cuaca dingin ekstrem juga sempat membukukan air terjun Niagara yang terletak di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Suhu di sekitar air terjun mencapai hingga minus 16 derajat Celcius. Meningkatnya ketinggian air laut juga menyebabkan sejumlah masalah di benua Eropa. Ombak tinggi menghantam sejumlah wilayah di Eropa termasuk area wisata.
Selain cuaca ekstrem, peningkatan emisi karbon dioksida di atmosfer juga meningkatkan suhu air laut. Menurut penelitian Universitas British Columbia, Kanada, hal ini berdampak pada kesehatan karang laut. Karang laut yang memutih menandakan karang laut sakit dan rapuh, sehingga akan cepat mati. Padahal karang laut memiliki peranan penting dalam perkembangan jumlah ikan. Apabila semua karang mati, maka hal ini bisa berdampak pada hasil laut dan sektor pariwisata, terutama bagi negara-negara maritim seperti Indonesia. Bumi adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup, turut pula membuat rumah ini tetap nyaman. Belum terlambat untuk memulainya. Selamat Hari Bumi! Setelah melihat cuplikan tadi, sekiranya kita perlu mengadakan inovasi terkait hal ini, sehingga masalah yang ditimbulkan tidak semakin parah dan malah membahayakan masyarakat sendiri akibat eksploitasi energi fosil ini. Kemudian, solusi yang dapat kami ambil adalah dengan beralih pada sumber energi alternatif yang terbarukan. Di kehidupan sehari-hari, telah banyak pemanfaatan sumber energi alternatif yang sudah digunakan seperti air, matahari, angin, dan lain-lain. Namun, ternyata sumber energi tersebut masih belum mencukupi kebutuhan akan energi masyarakat di dunia, sehingga perlu adanya penemuan terhadap hal-hal yang baru. Energi alternatif yang dapat dimanfaatkan yaitu bioenergi. Bioenergi adalah energi yang didapat dari organisme biologis atau bahan organik. Secara umum, bioenergi menghasilkan 3 jenis sumber energi, yaitu biofuel yang terdiri atas biodiesel, bioetanol, biogas, dan biomasa padat seperti serpihan kayu. Bioenergi dapat menghasilkan 3 bentuk energi, yaitu listrik, bahan bakar transportasi, dan panas. Dengan menggunakan bioenergi, berarti kita turut mewujudkan tujuan kebijakan energi nasional, yaitu memaksimalkan energi terbarukan dan meminimalkan konsumsi energi fosil. Berbagai potensi yang dimiliki oleh bioenergi. Pertama, potensi bioenergi untuk pembangkit listrik. Terkait pemanfaatannya sebagai energi pembangkit listrik, potensi bioenergi yang dimiliki Indonesia sangat besar, yaitu 442 gigawatt, tetapi pemanfaatannya baru 99,4 gigawatt atau sekitar 2%. Hal ini menjadi alasan bagi pemerintah mendorong pengembangan bioenergi untuk menjawab tantangan pencapaian target 23% di 2025. Kemudian yang kedua yaitu potensi bioenergi jenis biodiesel. Sebagai bahan bakar, bioenergi berjenis biodiesel juga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Hal ini bukan saja karena biodiesel bisa menggantikan bahan bakar minyak diesel yang banyak digunakan untuk transportasi, tetapi juga karena Indonesia memiliki ragam tanaman yang bisa digunakan sebagai bahan baku biodiesel seperti kelapa sawit dan jarak pagar. Saat ini, Indonesia sedang menerapkan program mandatori biodiesel B30 di berbagai sektor seperti usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi dan pelayanan umum bersubsidi, transportasi non-subsidi, pembangkit listrik, industri, dan komersial. Potensi bioenergi jenis bioetanol. Selain biodiesel, terdapat bioenergi dalam bentuk bioetanol yang bisa menjadikan alternatif bahan bakar pengganti bensin. Bioetanol bersumber dari karbohidrat yang potensial sebagai bahan baku, seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan tebu. Dari beberapa bahan baku tersebut, diketahui bahwa tanaman jagung merupakan bahan baku unggulan untuk menjadi bahan utama bioetanol. Karena, selain dari segi ekonomis tergolong murah, jumlah hasil bioetanol yang dihasilkan jagung ternyata lebih besar di antara tanaman yang lain.
Aktivitas manusia tentu saja tidak lepas dengan sumber energi. Sumber energi dengan menggunakan fosil ini telah membantu manusia selama bertahun-tahun untuk menggerakkan perekonomian di masyarakat. Tapi, tetap ada saja kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan energi fosil, yang mana membuat manusia harus mencari penemuan terbaru untuk menggantikan sumber energi yang sudah lama. Bioenergi adalah salah satunya. Dengan adanya bioenergi, diharapkan dapat menjadi sumber energi yang ramah terhadap lingkungan sekarang ini dan di masa depan menjadi kebutuhan dasar yang dapat menggantikan penggunaan energi fosil. Selama ini demi memperbaiki dan mengurangi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang telah terjadi. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.